Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Cakrawala, UM, the only one. Pada sesi kali ini kita kedatangan tamu yang akan memberikan informasi mengenai program studi S1 Pendidikan IPS. Tidak ada orang yang lebih berkompeten kecuali Bapak Idewa Putu SK Sasnanda, karena beliau saat ini menjabat sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan IPS. Namun, sebelum kita berbincang lebih lanjut, mari kita saksikan tayangan video profil Prodi PIPS berikut ini. Program studi S1 Pendidikan IPS menjadi salah satu program unggulan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Program studi yang berdiri sejak tahun 2012 ini telah mendapatkan akreditasi A dari BAN PT di tahun 2019. Mahasiswa program studi pendidikan IPS disiapkan untuk bekerja secara amanah dan profesional, memajukan lembaga pendidikan formal seperti MTS, SMP, dan lain-lain. Selamat datang para mahasiswa baru Angkatan 2020 Prodi S1 Pendidikan IPS. Saya selaku Kaprodi menyambut kalian dengan rasa sukacita. Di Prodi IPS ini kami memiliki tujuan untuk membuat kalian menjadi lulusan Prodi IPS yang mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan penelitian, dan kemudian pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial. Untuk mencapai tujuan itu, kami seluruh sivitas akademika di Prodi IPS akan memfasilitasi dan mendukung kalian dalam belajar melaksanakan riset, penelitian, publikasi, dan menghasilkan teknologi-teknologi tepat guna untuk menyelesaikan masalah di persekolahan dan lingkungan sosial. Terima kasih. Program studi pendidikan IPS memiliki 9 tenaga pengajar, 2 tenaga kependidikan, dan 397 mahasiswa. Program studi pendidikan IPS mengembangkan kurikulum berbasis kehidupan dengan prinsip pengembangan kapabilitas bersifat postdisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner, serta berorientasi pilihan hidup. Selain itu, program studi pendidikan IPS juga memiliki beberapa fasilitas penunjang, seperti ruang prodi pendidikan IPS, laboratorium pendidikan IPS, ruang micro-teaching, serta ruang kelas yang memadai. Lulusan program studi pendidikan IPS diharapkan menjadi lulusan yang inspiratif, reflektif, adaptif, sesuai dengan peluang dan tantangan perkembangan terkini, memiliki kepekaan kritis, kepedulian terhadap masalah pendidikan, sosial, melalui pengembangan diri berkelanjutan. Menjadi mahasiswa Prodi S1 Pendidikan IPS, kita tidak hanya dipersiapkan menjadi seorang guru yang berkompeten, namun kita juga dibekali life skill. Berkat bimbingan dosen-dosen, saya sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Selain itu, saya juga pernah mengikuti beberapa kegiatan seminar internasional. Selamat siang, saya salah satu alumni program studi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Angkatan 2013. Selama kuliah di S1 Pendidikan IPS, saya kenal dengan Bapak Ibu dosen yang cukup profesional dalam mengajar
banyak ilmu, pengalaman yang saya dapatkan dari sisi akademik maupun non-akademik, yang tentunya sekarang mendukung dalam dunia kerja. Pendidikan IPS juga menghasilkan berbagai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, seperti menjadi pemakalah di seminar internasional, PKM, dan juara 1 Lomba Voli tahun 2017. Berbekal berbagai keahlian khusus sesuai dengan peminatan masing-masing, mahasiswa pendidikan IPS UM siap mengawali perkembangan pendidikan sosial di Indonesia. Oke, sekali lagi saya merasa berbahagia kalian ada di sini. Saya mengucapkan selamat dan saya harap kalian melaksanakan studi di prodi S1 Pendidikan IPS ini dengan semangat, membuka hubungan sosial yang baik dengan kakak-kakak kelas kalian dan para dosen di lingkungan prodi S1 Pendidikan IPS. Dan saya berharap dengan itu kalian bisa menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu, yaitu dalam waktu 4 tahun. Terima kasih. Mahasiswa baru Program Studi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang telah hadir di tengah kita Bapak Idewa Putu SK Sasnanda. Bapak Nanda, apa kabar Pak? Baik Mbak Indah, sehat-sehat dan tetap bersemangat Mbak Indah. Mbak Indah gimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Okay. Di tengah pandemi COVID seperti ini, kesibukan Pak Nanda sehari-hari apa Pak? COVID ya agak berbeda ya. Kalau dulu kita masih ada mahasiswa, semakin sedikit mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kesibukan saya tetap sama, bimbing mahasiswa secara langsung maupun kemudian online. Kami juga masih mempersiapkan kedatangan mahasiswa baru dan kemudian juga melaksanakan agenda-agenda prodi yang selama ini belum terlaksana atau tertunda akibat COVID-19. Jadi Pak, pada hari ini kita akan membahas mengenai prodi PIPS. Mungkin kita awali dari sejarahnya terlebih dahulu Pak. Jadi sejarah perkembangan prodi PIPS itu seperti apa Pak? Gitu ya, jadi sejarah. Prodi IPS itu dulu didirikan sejak tahun 2012, tepatnya 1 Maret 2012. Sebelumnya itu ada kebutuhan dari pemerintah tentang guru IPS yang harus menguasai IPS terpadu. Jadi sebelumnya guru-guru IPS itu hanya guru-guru mata pelajaran, jadi guru geografi, guru PPKN, guru sosiologi begitu. Tapi kemudian tahun 2013 karena ada kurikulum 13, guru itu harus memiliki kemampuan untuk memadukan ilmu-ilmu yang ada di ilmu sosial. Jadi dimulai dari tahun 2012 itulah sejumlah dosen di fakultas itu membuat proposal kepada pemerintah untuk mendirikan prodi IPS. Atau pada tahun 2012 komandan tim itu adalah Pak Nur Hadi yang sekarang menjadi ketua jurusan sosiologi. Dan itu ketika 1 Maret 2012 itu ada surat turun bahwa kami boleh membuka prodi itu, maka Pak Nur Hadi lah yang pertama kali menjadi kaprodi pertama di prodi IPS ini. Itu tahun 2012 mahasiswa masuk. Begitu itu kami harus mempersiapkan nih akreditasi apa yang bisa mahasiswa dapatkan ketika mereka lulus. Terpilihlah Pak Nyoman yang sekarang jadi WD3. Beliau bersama Pak Kamto selaku Kaleb kemudian membuat mengkoordinasi bagaimana untuk menerbitkan surat akreditasi ini. Jadi atas kerja keras beliau berdua tahun 2014 prodi IPS ini mendapatkan status akreditasi pertamanya ya. Jadi tahun 2014 prodi IPS mendapatkan status akreditasi B. Itu sudah bagus karena sebagai prodi baru yang baru berdiri belum memiliki lulusan, status akreditasi B itu sudah adalah pencapaian yang bagus sekali. Di tahun 2014 dan itu yang status akreditasi B itu adalah status yang pertama kali didapatkan oleh mahasiswa lulusan dari prodi IPS.
tahun 2019 ini ketika Pak Kamto menjadi Kaprodi, kemudian saya menjadi Kaleb, kemudian kami bersama-sama bekerja sama dengan teman-teman, akhirnya di tahun 2015 akreditasi Prodi ini meningkat. Jadi di tahun 2013 BAN PT menyetujui bahwa prodi kami ini sudah layak untuk mendapatkan akreditasi A. Jadi tahun 2019 adalah tahun yang baik bagi kami. Jadi kami mendapatkan akreditasi A. Itu. Jadi ceritanya seperti itu secara singkat, Mbak. Baik, Bapak. Berarti prodi PIPS ini masih tergolong baru juga, Pak ya, tetapi sudah mendapatkan akreditasi A dan tidak kalah dengan jurusan-jurusan lain. Lalu Pak, kalau boleh tahu sebenarnya tujuan dan visi misi dari prodi PIPS itu seperti apa, Pak? Oke ya, tujuannya bagi mahasiswa baru yang mau menjalani studi di sini, tujuannya itu ada 3. Yang pertama, kami akan mempersiapkan kalian menjadi lulusan sebagai calon guru yang kompeten, calon guru yang memiliki kompetensi melaksanakan pembelajaran IPS terpadu, mampu merancang, terus kemudian melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran IPS terpadu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi mahasiswa yang memiliki kemampuan literasi, jadi kemampuan terpelajar bagaimana melakukan penelitian dan dengan metode-metode penelitian sosial yang seperti apa, dan kemudian itu berfungsi untuk ketika mahasiswa menjadi individu di masyarakat, dia bisa melakukan penelitian dan upaya untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah menjadi individu yang mandiri. Jadi kami di sini juga berupaya untuk memberikan kalian kreativitas dengan ilmu-ilmu dari para praktisi-praktisi supaya kalian bisa memiliki kemampuan untuk kreatif dan bisa membuka usaha sendiri. Jadi wirausaha mandiri untuk menyelesaikan masalah yang kalian alami dalam ekonomi. Ternyata banyak juga ya Pak tujuan dari prodi PIPS ini, Pak. Lalu kita sebagai mahasiswa setelah kuliah di prodi PIPS ini, Pak, akan mendapatkan apa, Pak? Terutama yang pertama kali yang diberikan oleh dosen-dosen itu adalah Jadi kompetensi jadi guru dulu. Jadi kami akan memberikan pengetahuan terkait dengan bidang ilmu yang harus dipahami untuk mengajarkan di IPS. Jadi ada beberapa bidang ilmu sosial itu yang harus dipahami dulu. Itu. Yang kedua adalah metode-metode penelitian sosial itu terutama. Jadi ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nanti mahasiswa akan dilatih dosen untuk melakukan itu untuk skripsinya. Dan yang ketiga soft skill. Jadi yang ketiga adalah bagaimana sebenarnya apa itu wira swasta, bagaimana itu melaksanakannya, bagaimana mengelolanya, itu yang kemudian akan diberikan melalui workshop-workshop yang akan diberikan oleh para dosen di prodi. Lalu Pak, yang selanjutnya ini yang menjadi pertanyaan dari para mahasiswa baru, Pak. Untuk memenuhi kompetensi seperti itu, kira-kira kegiatan dan program apa Pak yang harus kita ikuti selama menjadi mahasiswa? Ada banyak program sebenarnya. Kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan dan kemudian kami dengan trial and error kami membuat kegiatan-kegiatan itu se-efektif mungkin. Jadi yang banyak memberikan mahasiswa kemampuan itu adalah ada seminar nasional dan internasional. Jadi di prodi itu setiap tahun ada, kalau nggak seminar nasional ya internasional. Jadi mahasiswa bisa menggunakan itu untuk mengembangkan keilmuannya. Mereka bisa belajar melakukan penelitian baik secara nasional maupun internasional, sekaligus melatih kemampuan berbahasa mereka. Jadi di situ yang terutama. Tapi yang kemudian yang selanjutnya dari selain seminar nasional dan internasional, ada juga kegiatan workshop. Jadi ada workshop kewirausahaan yang saya masih ingat itu, ada workshop fotografi. Ya semua kegiatan yang kita lakukan itu fungsinya adalah membuat kalian menjadi orang yang peduli sosial sebenarnya. Jadi paling enggak semua kegiatan itu diikuti akan sangat bagus. Lalu Pak, kalau kita sekarang kan di tengah-tengah pandemi COVID-19 Pak, kira-kira sistem perkuliahan prodi PIPS itu seperti apa Pak? Oke, ya ini ya tantangan bagi kita semua ya. Jadi pandemi COVID tidak hanya bagi mahasiswa, bagi dosen pun harus beradaptasi. Jadi karena kita di Malang itu masih zona merah, maka kita mengikuti arahan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi sesuai dengan arahan dari rektor, mungkin akan semuanya lebih banyak ke daring. Jadi mahasiswa harus siap dengan perkuliahan daring itu, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dan juga para dosen ini sudah juga mempersiapkan semuanya. Jadi
sudah mempersiapkan bagaimana perkuliahan itu akan bisa dilaksanakan secara full daring. Ya moga-moga aja nanti ada penurunan status dari merah ke kuning dan kemudian ke hijau begitu, dan kita boleh melaksanakan perkuliahan yang seperti biasa, perkuliahan tatap muka yang katanya Pak Nadiem itu akan membuat perkuliahan akan jadi lebih baik gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita nikmati ketika perkuliahan tatap muka ya. Tidak hanya perkuliahan bersama dosen, bertemu langsung, tapi juga bisa berkuliah di luar, di laboratorium alamnya IPS itu ada di Blitar itu. Jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan studi lapangan di beberapa tempat. Akan tetapi Pak, meskipun demikian, kita sebagai mahasiswa ini juga menanyakan, lalu berapa lama Pak kira-kira kita itu bisa lulus gitu Pak? Oh ya, tentang itu ya, tentang kelulusan itu. Iya. Oke, ya itu tergantung kalian sebenarnya mau lulus berapa lama, tapi di Prodi IPS ini sekarang ini menggunakan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2020. Kurikulumnya namanya kurikulum Merdeka, itu amanat dari rektor, kita harus melaksanakan itu. Kami sudah merancang bahwa perkuliahan itu ada 146 SKS yang bisa ditempuh mahasiswa dalam 3,5 tahun studi. Dan diharapkan kalau bisa lulus 3,5 tahun itu bagus, tapi kemudian normalnya itu sebenarnya 4 tahun. Jadi kami sudah tahap ini adalah 50% mahasiswa itu sudah lulus 4 tahun. Meskipun ada banyak yang masih molor, kami akan perbaiki terus. Jadi targetnya adalah 4 tahun. Jadi kalian bisa lulus 4 tahun dan itu harus kerja keras sebenarnya. Oke. Terus di kurikulum Merdeka ini yang berbeda dari kurikulum sebelumnya adalah ada 36 mata kuliah yang memberikan kebebasan untuk kalian. Jadi kalian bisa mengambil mata kuliah di luar prodi maupun di luar fakultas, atau bahkan kalau bisa di luar universitas. Itu sesuai dengan amanat dari Pak Nadiem yang menginginkan bahwa mahasiswa merdeka belajar dan mendapatkan pengalaman yang terbaik selama masa studinya. Ini yang terakhir Pak, Bapak Nanda sebagai koordinator program studi S1 Pendidikan IPS ini memiliki pesan-pesan apa Pak untuk mahasiswa baru khususnya? Oke, pesannya adalah yang paling utama adalah kalian harus lulus 4 tahun itu aja. Jadi untuk itu ya kalau bisa 3,5 tahun, tapi kalau 4 tahun itu adalah bagus. Ya, untuk itu ya harus kerja keras, harus bersemangat. Kalian sudah memilih prodi ini, jadi terima kasih untuk itu. Kami juga dipercayai untuk memberikan pengetahuan bagi kalian. Kalian harus bersemangat, harus dekat dengan dosen, dekat dengan mahasiswa-mahasiswa yang lebih senior, ya, kelas kalian, bagaimana cara mereka bisa selalu studi untuk 4 tahun, dan melalui itu saya harapkan kalian bisa lulus 4 tahun dan itu menjadi harapan bagi kami. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Semoga informasi yang diberikan Bapak dapat menjadi bekal khususnya bagi para mahasiswa baru dan menjadi wawasan juga untuk kita semua. Mahasiswa baru, program studi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Telah berakhir perbincangan kita pada hari ini bersama Pak Nanda selaku Koordinator Program Studi Pendidikan IPS. Saya Indah Purnamasari selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala, UM The Only One.